Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepaja ipataraka tanra syukur kemarajang laurifung Allah Subhanahu wa ta'ala nasabahengkan namufang naweriki sungak malam petubu majapang nato pada engkah hadiri riondun nafuriona digaga akata sangadina melo pakas sei atang entak lori alina digaga akata sangadina melo ipakas sei makada digaga makuasa dilenda Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabi taparajanga kaadampeng nama biasa rifalla wangeta takkalufa risewai aga yanaritu persoalan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Misalnya kebetulan mendaftar IP3K lulus agana fau, alhamdulillah ini adalah hasil kerja keras saya. Nalufe maka dafung Allah Ta'ala meringir dupa yang semaka ega maka alhamdulillah nasabak batiku maka reso sehingga dupa ke asemega nalufe maka ilo ulena ko Allah Ta'ala ya. Bahkan ketika jamaah dirahmati Allah, ada orang yang ketika mendapatkan sesuatu nalolongan ye angkai na puminasa, maka alhamdulillah ini adalah hasil tahajud saya. Ini adalah jawaban dari doa-doa saya. Bahkan sampai di sini, pakaian rekruta Ibnu Athaillah perlu kita luruskan. Agana farallu ipal lampu makada. Ya Rabbul Allah Ta'ala karena sifat rahmannya, karena sifat rahimnya, sitongenna ada nafanyawai awi newerengi dalle tawe, apakah dia beribadah kepadanya, apakah tidak beribadah kepadanya, meloto yare gadenelo Allah kasih itu. Tapi bukan berarti di sini makadan rekruta pintu doa itu ditutup. Tapi nariko melo kipatandri angke napare lodongat talor Allah Ta'ala. Kita mau meningkatkan kualitas doa kita, harusnya doa itu bukan untuk mendapatkan apa yang diminta, tapi karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasabak papojita lori Allah Ta'ala Mario papanatinge manyama papanatinge narikutumelola ku Allah Ta'ala, karena saat itu hubungan hamba dengan Tuhannya tersambung. Si sompungi atai si bawa fuala. Tapi kok engkau tahu melo doang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Engkau tahu melo doang ifwang tawereka de channelino. Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanana na tafsir ifwang areka utuh, hasananya utuh, hasananya rumah, hasananya pekerjaan, hasananya uang. Ini adalah level terendah dalam doa, level sidimi.
Tapi kalau kita mau naikkan level kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, itu karena ibadah. Nah, sabab perintah pengalat ta'ala maka dah udu'uni. Nah, surah memang ni pengalat ta'ala maka dah elo doa. Jadi kita melaksanakan itu karena perintah Allah, karena kecintaan kepada Allah, karena ini adalah ibadah, bukan karena mau dijawab doa-doa kita. Tapi kalau kita masih pada level itu tidak jadi masalah. Setidaknya makidan reguru Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya, ya, aku melo ko patandre angke ali muluri sisina pengalat ta'ala, ya, maka rubahlah pola pikir ini, rubahlah cara ibadah ini, rubah. Apa kau terima kau tutup itu? Ini nata tambangkan pada waktu itu lima bacaan. Aku tuh lima baca biasa mi bawang, nata tambangkan. Makanya makidan dari guru tak kuda siap. Ular ramalangnya lima pura lalu. Ada orang yang khatam Al-Qur'annya 30 juz. Angka tahu pulau gesok temak ilalana siulangi. Tapi hanya sekedar membaca bagus, dapat pahala, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi makidan dari guru tak lebih matandre angkena si gesok mau baca, meskipun kamu cuma baca 1 juz, tapi berusaha memahami maknanya, berusaha memahami tafsirnya, apalagi berusaha mengamalkan kandungannya. Lebih matandre angkena dibandingkan atau ya angke baca akurangi teluk logis, lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tadi tidak hanya sekedar membaca. Makanya perintah Al-Quran, nah suruh kita baca, apa redaksinya Al-Quran? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah Al-Quran Iqra. Ya lalana Al-Quran jamaah dirahmati Allah. Kuma perintah Al-Quran untuk mak baca dua tuh. Angkato ya sang utlu bacalah, baca sama. Itu si Iqra. Ini orang biasa yang kalinya maka ada qiraah. Itu si utlu, ini orang biasa yang kalinya maka ada tilawah. Dalam Al-Quran disampaikan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini hanya sekadar membaca. Jadi tilawah itu hanya membaca teksnya, tidak ada upaya memahami kandungannya, tidak ada upaya memahami tafsirnya. Tapi Iqra tilawah engke reso-reso ijama ada upaya yang kita laksanakan untuk memahami kandungannya, untuk memahami tafsirnya. Aga kandungan kue, aga hukum-hukum kue akurangi, kemudian berupaya untuk mengamalkan. Jadi ada tingkatan, 3 tingkatan orang membaca Quran. Nomor sidi hanya sekedar membaca. Yang kedua, berusaha memahami kandungannya. Yang ketiga, berusaha mengamalkan. Kira-kira itu 3 ini. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ya, maka dan regulutan. Yang paling penting itu sekarang kamu harus punya surat favorit. Kira-kira aku itanai maka ada surat favorit. Ako pakutanana tawe aga palita poji pace ko masempanja ki kamalema ipau mudah kita jawab maka daki kudu Allahu ahad magi payah palima poncok. Tapi kalau kita ditanya surat favorit apa, mesti juga punya jawaban. Ya. Angka betul sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam surat favoritnya itu Al-Ikhlas. Kudu Allahu ahad. Dan karena aku masam pajangi agar baca Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Sholat sendiri, sholat berjamaah. Bahkan ini adalah salah satu sahabat Nabi, imam di Masjid Kuba. Masjid Kuba, aku mapas sempajangi loro Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Maghribi rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Isya maka mataro.
Rakaat pertama al-ikhlas, rakaat kedua al-ikhlas. Papa sebanyak subuh rakaat pertama al-ikhlas, rakaat kedua al-ikhlas. Dan kadang-kadang kawat tumakri sahabat adik agak surah yang wafat. Maka jadi al-ikhlas tu ikullallahu ahad tu yang baca. Maka dari sahabat ini yang naik tadanya ini karena kecintaan saya kepada al-ikhlas. Papuji kue. Dan karena sahabat ini napadang Nabi tak makan. Ije kido-kido na lento. Kita kasih usulan makada tola-tolai ganti-ganti. Sele-sele munia ayat mu baca kompas sempajak kok aja nih tutur kulallahu ada tutur. Ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sahabat ini uhibbu, ini karena kecintaan saya. Maka dia Nabi tak anggap sabaran namu fodi, karena kandungannya di situ adalah tauhid. Berbicara soal ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini rupa sabaran naik surah Allah Taala upajilada ya surah ikhlas. Sehingga maka dia Nabi tak hubbuka iya ada khalaqal jannah. Papujimu lori surah al-ikhlas ada khalaqal jannah nasabari nafuria fongala ta'ala nasabari napatama ko fongala ta'ala. Jadi karena al-ikhlas ini salah seorang sahabat Nabi, maka dari kamu nanti akan dimasukkan dalam surga. Ada juga sahabat yang lain letui bahkan menjadikan ini sebagai amalia. Nama jadi zikri narik kumelo utama bolana mesti baca al-ikhlas, masuk Islam bolana mesti al-ikhlas, melo imatinro mesti al-ikhlas, motoi al-ikhlas, manri al-ikhlas. Pokoknya agi na jama al-ikhlas na baca, agi na jama al-ikhlas na baca. Nah, ketika sahabat ini meninggal dunia, yang kebetulan namanya Muawiyah al-Muzani, jadi sahabat onak menjadikan al-ikhlas sebagai zikir, menjadikan al-ikhlas sebagai wirid, namanya Muawiyah al-Muzani. Waktu namanya sahabat Nabi tak Muawiyah al-Muzani ini, ia Nabi tak waktu namelo jok kebolana, tu 5 birim. Dinangkan tengah kola lengi pakutana sahabai isurun Allah Ta'ala magi haro ini di tempat tengah tuli lese-lesenya. Bahkan kadang-kadang Nabi itu tanya lang-lang inolah pada ko aspal misalnya lese ko aspal tanya aspal nomor juga lese ima biri maka sahabai isurun Allah Ta'ala agak pas sabarannya mulese tamakal wala lengi. Makin Nabi tak megalada kita malaikat mana? Banyak sekali malaikat. Ternyata malaikat ini ikut bertakziah. Salah satu hikmah yang pertama, jadi kok tahu nafuji maka malaikat al-ikhlas menjadikan sebagai amalia. Dalam hadis ini sampaikan aku mati hadiri malaikat imat takziah. Tadi bawa rupa tuh hadir, tapi malaikat juga hadir bertakziah ketika meninggalnya. Yang karena Nabi tak lentuk di bolana Muawiyah al-Muzani ketika Nabi hendak mensolatkan, belok ni Nabi tak sempajangi, ya Nabi tak sirapa kengi iro si bawa tu mati. Jadi kaki Nabi itu dengan jenazah tidak ada perantara. Dia agak lawai. Agak para tiket, apa yang bisa kita tangkap di sini berarti begitu dekatnya Nabi dengan jenazah itu. Pacawila dagangkan na dia gaga pallawan makutane si sahabat isurun Allah Ta'ala aga pasabaran tarapelak de nama maluang kontrol makin Nabi kurang lebih mungkin 70.000 malaikat ini hadir sholat. Itu 10 malaikat hadir masam pajak. Sempajai ga Muawiyah al-Muzani orang yang tadi gemar membaca suratul Ikhlas. Orang yang tadi setiap aktivitasnya membaca suratul Ikhlas.
Dan karena mapamula mate hadiri malaikat matazia, tidak hanya sekedar bertakziah, tapi malaikat mensolatkan Muawiyah al-Muzani. Berarti itu ia masih kefung Allah Ta'ala. Dan itu biasa, itu tenesok kembaran. Kuna Nabi ta'ala rampe makada macui malaikat yang masampayang. Berarti itu ifas salama ya. Apa itu tahu asalamakanna tanda-tanda nama pamula ifamandang ni apalagi mati dari kota melekubur dari meto ni anya menjamang melekubur berarti itu salama iya. Kebalikannya itu macilake tanda-tanda ila lekubur mati icalla memen ya. Allah sudah azab di dalam kubur. Tapi itu hikmahnya jamaah mati Allah. Kenapa ada transit di alam barzakh dengan alam akhir? Aga hikmahna fa Allah Ta'ala engkana pancaji alam barzakh kubur ipalawangan ni antara lino si bawa akhirat. Jadi mapamula pangulut Nabi Adam alaihi salam latu iya assoe sinin na tomate engkana manamua bila lekubur. Apa salah satu hikmahnya? Ternyata engkau taumat engka dinalolongan tandra-tandra na acilagangan nasaba icalai lekubur, tapi engka tahu makuragangi kulino. Ada orang yang berupaya mengangkat derajatnya. Siapa itu? Salah satu di antaranya adalah anak. Unne anak maka kanjang setiap selesai sholat dia selalu bacakan Fatihah. Setiap subuh orang tuanya disedekahkan. Jumai masih dekat. Dia peruntukkan untuk orang tuanya. Yang karena engkau tahu matangang icalla ko malaikat. Tapas sorot tu dah malaikat. Sorot tu dah malaikat. Magina sorot tu dah. Maka dah engkau sikiri mampu. Jadi muni maga jana ampe ni tahu jamaah di rahmati Allah. Nereko engkau tu makuragang bisa jadi itu statusnya berubah. Bisa jadi statusnya berubah, bisa jadi derajatnya diangkat. Bahkan ada orang masuk dalam surga setiap saat diangkat derajatnya. Pajana ya kasih derajat. Maka dari malaikat agak bersabarna tu lihat derajat tersebut. Itulah amal jariamu yang selalu mengangkat. Rasul semua itu kulino. Aja ada rahmat Allah. Karena yang kita butuhkan adalah komunikasi yang ikhlas kepada Allah. Asisong pengenna atielo rifong Allah Ta'ala itu kemana perlu. Bahkan bisa merubah yang namanya azab menjadi nikmat. Merubah status orang yang ahli neraka menjadi ahli surga. Dalam pengajian yang diadakan oleh Guru Taki Haji Muhammad Faiz tafsir Ibnu Katsir, Guru Ta menceritakan satu kisah. Engkau tahu Teliuk jana ampina punya anak satu laki-laki. Tandra jana ampina itu pak wattunna mate jangan kam bertakziah tummeloi murusu ide gaga degaga to melo cemmei degaga to melo doko ikaci degaga to melo sempajangi baka degaga to melo mantra lo kuburuna. Nulero kapak ku kampota engka salah sewana maka macam pena hero. Tapi kok mati kita masih tergerak untuk hadir bertas. Angka mungkin hadir sempajangi mengantar ke kuburannya. Tapi ia tahu tandra jana ampena de gaga bari bolana melok jampangi de gaga si kampona melok jampangi baka de gaga keluarga melok jampangi kecuali anaknya. Gangkan ya anak naik waktu nafura na cami ampun. Ya, setelah dikafani kemudian diangkat. Nafanonnoi nasabak matana narendring. Narendringnya itu mati. Narendring itu mati. Gangkan dari tengah lalangnya sirun tu isi di tau orang Baduy. Aku tanai agak pas sabaran namu rendring itu tu mati. Maka dia ambuk kunaseng. Elena na kami na maja ampe na ko kampung. Tandra jana ampe na diga kami no murusi. Yang kan dia nak tahu
terketuk hatinya. Masih ada nyawa mita, merasa kasihan. Dan karena dapat tinggi rona nanai dibantu. Akhirnya si Pak Doni Makkah, si Pak Doni mulai dikuburkan. Orang Baduy tadi yang memasukkan. Jadi roto Baduy nak pasuri itu mati. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, ditutup, selesai naik. Akhirnya pada malam hari, iro anak-anak tu mati, ipandipi ke Allah Ta'ala. Jadi mimpi. Rilalan nipina, naiti ambo na mapake pakai maputi reonram makasingin, kangkan nama kutana ke pahanu kaya abi. Aga karebat tak iambo, maka di ambo na abi khair. Makan jalan. Dan karena moto yang kere, ini hanya mimpi biasa. Mengantar tidur, bunga-bunga tindroh. Besok malam mimpi lagi, ditanya lagi. Maka dia yang buku akhiribatan sama kan. Sampai malam ketiga masih bermimpi. Nita ambo nama pakai makan ya pakai maputir unro makan ya dan karena makutane akhiribatan yang buku pakai bali nambo na pada ada lebih khair makan ya. Gangkan dia anaknya penasaran. Maka dia aku rite ampe tak kolino. Dia nangkau positif aja bangsa tak idi lolongan palapir bangsa itu. Dia usitin aja idi lolongan senge alapir. Aga pas sabaran na papaki kupakian makan ja pengalatan unro makas. Maka dia ona ero ambona nasang barakana farlodogan na onna yaro ongke pasuruk. Ternyata doanya tadi orang Baduy itu yang menyelamatkan. Dan karena maka dia ambona sapa nih yaro dari kumelo komisar rahasiana aga na baca di pasalama. Sapa nih kumelo komisar ini apa yang dibaca ketika dia memasukkan saya ke dalam yang lahat. Dan karena ia nanayona sapa ni macan ni kampung dia naruntui magi naruntui ternyata tanda metode untuk koro kampung balik kampung nah setelah dicari seruntuh aku tanai iron nanai maka dah agar tak baca betulna dapat suruh ambok agi baca betul tak suruh ambok maka dia tahu agak seding istimewa mama biasa-biasa maka dia agak tak baca di sana. Saya hanya mengatakan kepada Allah maka dia uang toka sia-sia lagi nariku angka topolina apakah jaki batina tuan apakah jaki batina dupai topolina apalagi di mana sih di uang mana seki di uang angki topolita tapakan jaki itu kasih na onron tapakan jaki itu dupe-dupenan saya ini tuh baru baca gagal ini tidak ada yang istimewa. Tapi yang istimewa bukan dari apa yang disampaikan itu jamaah dirahmati. Taniyar werekan nafawe istimewa, tapi yeru istimewa yeru batina melodua letui watina. Makanya tadi saya sampaikan komunikasi yang tulus kepada Allah. Komunikasi yang tulus kepada Allah pasti sompungi atai si bawa puana gangkan na onna itu diterima farilo. Kira-kira magamu batita magamu akka ajeta magamu suik limatta magamu ila matatta magamu ate tingta si sompumu agak si berpengalaman yang menjadi pertanyaan besar. Makanya Allah turunkan suratul Ikhlas menjadi pengingat kepada kita semua ya. Jadi itu cuma baca ayat tidak hanya sekedar dibaca, tapi kita berusaha memahami artinya, berusaha mengamalkan. Kalau ada fadilahnya, kita amalkan jadikan zikir. Termasuk sahabat-sahabat Nabi tak manca disikiri iya roh, manandungan sikiri manca diwiri. Apalagi al-ikhlas ini luar biasa jamaah dirahmati.
Wikatalumi baca temu ya Quran. Artinya apa? Pahalanya. Apa itu kau mau bicara pakai siaki? Engkau yasa formal, engkau yasa pahalana. Ini tuh non formal. Pada mata misalnya haji, engkau tahu lolong apalah haji, aku pura masa pajak subuh tudang ici nampak. Dan karena mumpun matan asai, tapi yang antara matahari terbit dengan selesai sholat subuh, dia tidak bawang, yang kelinga ceramah ke, ya rega masikri, ya rega baca Qurannya, dan karena mumpun matan asai dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah isra, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Apalanda mina lolongan tidak menggugurkan kewajibannya naik haji, tidak melepaskan kewajibannya bahwa dia harus menunaikan yang namanya rukun Islam yang kelima. Ini itu menunaikan ibadah haji. Jadi meskipun asoki masa pajak sunnah isra ditoba na ya seki maka dah ngaji. Atau ke siapa yang berwudu dari rumahnya tadi? Majen neme meni pole bolana. Nah kalau masih masa pajak bereja masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin kana lahu ajrun fa ajruhu kal hajjil muhrim. Siapa yang berwudu dari rumahnya datang ke masjid berjamaah, maka nilainya itu sama seperti orang yang haji dalam keadaan ihram. Makanya kata Nabi tak haji yang ihram nasabah atau dena ihram dia nasajin. Berarti siapa yang melakukan ini mendapatkan pahala haji. Lagi-lagi saya perlu sampaikan jamaah dirahmati Allah makanan. De nagugurkan iyaro kewajiban. Ya, tidak menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Al-Ikhlas kandungannya berbicara masalah tauhid, tapi intisarinya adalah al-ikhlas, ikhlas. Agak yang sengiru, maka ada ikhlas bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa anggota tahu? Ini ikhlas batina bertauhid. Ya. Mayu akan ada ikhlas tapi teparajang ka dampeng. Saya kebetulan orang pelaku utara Bapak Ibu. Iya kumelo kamati kago kampung. Saya lewat siwah. Maka pala peri ada maka pala biber matika kalau ke utara lewat siwa, kalau ke laka atau kalau ke timur lewat bajoi bone. Jadi ya roh biasa kak mengutus siwa setiap mau sampai di jembatan nasiwa selalu meluang biasa engkau ibu-ibu tiwi anak lolo tiwi. Padangi Pak Supir, kiri Pak Supir. Boleh pakai jalur campur agar jam na buka atas male telo dua nak biang nono ya. Kira-kira agak akan tani. Banyak orang tua kita memahami maka ada anak lolo yang matik ke tasik matik ke woi matik ke solo uang na de nak buat telo macilaka mati. Berarti niki pahangi pada pahanon na ye masolangi akidah. Tauhidnya rusak. Kenapa rusak? Na de gaga makuasa rilenna pungalatala, de gaga mak beredete rilenna pungalatala, de gaga mak bere abala rilenna pungalatala, de gaga mak pajap rilenna pungalatala, de gaga mak bere lansa rilenna pungalatala. Kalau kita tidak memahami seperti ini, berarti tauhid kita tidak ikhlas, tauhid kita ulun selesai. Perlu mau ina rumah kalian regurta bagri wello singka. Make gatau masahada perlu mau fana ulangi sahada na. Make nak keramia make gatau tuli masahada na baca bami asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi makiran regurta perlu na ulangi sahada na nasabak de pana si temme si bawa alina. Antara gaukna si bawa nafuade de pana si tempat antara amat antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan de pana si pada
tidak sesuai. Kita selalu mengatakan Allah Ahad, Allah Esa. Banyak kejadian-kejadian. Bahkan saya pernah ceramah di Bone, melihat banyak tradisi. Kalau Bone ada namanya bocok-bocok. Bocok-bocok. Iku bahasa tadi iku siden apa maka di JP. Maka JP nah. Maka daga agar pas sabarna tajama ieu asal bisa-bisa mati TV abalari sesenta ini pun na boleh. Maka ada keadikan apa ini maka ada Allah Ta'ala Maha Kuasa coba paham buat. Tapi di sisi lain juga meyakini bahwa ada kekuatan lain selain dari Allah. Maka ada mapa dua gitu. Mapa dua gitu. Nasa de nasa bau paham nasa Allah Ta'ala kuat. Maka cocok nih benengnya dia tepahangi maka ada Allah Ta'ala kuat tak kira dia satu kafir maka segi memang jadi ku angkat tahu dekna sumpah Allah Ta'ala berarti nanti satu kafir tapi ko sisi lain na sumpah Allah Ta'ala angkat to na pahang rilenge berarti nanti sama pak dua musyrik karena memahami dua kekuatan apa kucing dimi itanya mah pak dua sana iya aseng itu kafir ya makanya al-ikhlas ini turun setelah mengingatkan kepada kita qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa'ade Muhammad padangi umatmu maka ada Allahu ahad Allah Ta'ala sewe kuma bahasa Indonesia iki maka ada ki Allah Esa yaro kuma kada Esa ki yari ka sewe Dena tak bilang tidak bisa diurai aku maka ada sidi di manca di dua apa sidi tambah sidi manca di dua sidi tambah dua manca di telu sidi tambah telu manca di empat yang bahasa anak Quran maka ada ahadu esa sewa nasabah aku bicara sewa ki dena gayasa akara bilang tidak bisa lagi menjadi dua tidak bisa lagi menjadi tiga dan seterusnya. Makanya Allah sampaikan dalam surah Al-Ikhlas ini qul huwallahu ahad Allahu samad sidinna sewe-sewe tak gantung ilori alena semua harapan harus kepada Allah lam yalid wa lam yulad yarfung Allah Ta'ala dekna ijaliang dekna nama pancajar tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dalam ayat lain disampaikan laisa kamisli syai irfung Allah Ta'ala pada padanna lagi pada sepertinya seperti tidak ada ya. Sepertinya seperti tidak ada apalagi sepertinya maksud saya begitu iya HP tabe sampai merek HP Vivo ini seperti iPhone modelnya kan cuma seperti tapi makanya ya nama Allah Ta'ala sepertinya seperti deganya. Jadi ketika kita membayangkan sesuatu maka dia Allah Ta'ala maka bukan itu. Kenapa? Laisa kamisli syai pada padanna lagi di nampak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di sisi lain kita perlu memahami meresapi apa yang terkandung dalam suratul Ikhlas ini kemudian kita berupaya mengamalkan apa yang terkandung dalamnya. Ini surah yang salah satu surah yang namanya Al-Ikhlas dan kalau kita cari dalam ayatnya dek gaga Al-Ikhlas coba kereta itu gaga koro bicarana ayat maka Al-Ikhlas qul huwallahu ahad dek gaga Allahus samad dek gaga lam yalid wa lam yulad dek gaga wa lam yakul lahu kufuwan ahad dek gaga. Tapi coba baca surah-surah yang lain Yasin wal Qur'anil Hakim angka surah Yasin ada Yasinnya bahkan dua surah setelah Al-Ikhlas ini ada qul a'udzu birabbil falaq disebut surah Al-Falaq surah setelahnya
Qul a'udzu birabbin nas, ada An-Nas menjadi surah An-Nas. Wasyamsi waduhaha, surah Asy-Syams. Wadduha, surah Ad-Duha. Jadi salah satu surah dalam Al-Quran yang namanya sendiri tidak tertulis dalam ayat itu karena tersimpan dalam hakikatnya. Kami hakiki namun luar biasa kan. Ya. Makanya sebagai amalia, sebagai hamba Allah yang tentunya yang mau selalu mendekatkan diri kepadanya, mulai sekarang harus punya surah pilihan, surah favorit. Bahkan Andre Guru almarhum Ali Yapi DDI berpesan ketika para pendiri DDI Mangkoso hadir meminta wijangan, artinya meloi padisenge pada jeti dia kada conga-conga iko to mige mandre pajira pengurus DDI Mangkoso mendatangi Andre Guru Ali Yapi, maka DDI kasih kami wijangan, kasih kami amalia, maka dia Andre Guru apa ya anak senang cik dimi bawa pakai cik dimi bawa pakai aga ya roh inaritu alam nasyra mi bawa. Dengan surah favoritnya Andre Guru tada alam nasyr. Saya baca dalam satu kitab yang ditulis oleh Andre Guru Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani tentang fadilah surah alam nasyr ini memang luar biasa. Salah satu di antaranya saya baca dalam kitab itu, maka nani gini itu baca alam nasyr tungka-tungka purana mas sempajang, maka orang ini akan dimudahkan segala urusan hidup. Bahkan to angkir raji makamalake alam nasyra narik ku icabu nyawana mati narik ku melo imasaran landru alena si bawa tumunna maka lomo pada toha lomo nariwat tuman napasun ya. Jadi orang yang mengamalkan ini dicabut nyawanya mudah malu pada toha lomona riwat tu manafsun. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada subuh kali ini sebagai kesimpulan bahwa segala bentuk aktivitas yang kita laksanakan harusnya bermuara ke satu tujuan. Agi yaro itu apakah sekeng atau tak le pengatala. Makanya juga ketika kita berdoa, meskipun kita sudah memiliki banyak hal, mega di warang parang, mega di engkau di jabatannya matante, tapi tetap harus berdoa. Allah selalu minta rezeki yang berkah agak katana pakasai atau ngetak lo di pengalatan. Meskipun apa yang kita minta, meskipun apa yang kita harapkan itu, engkau ni jadi agi siapa engkau ni, maka di pengalatan tetap harus melo doang. Sebab ia tu batemu melo doang mancaji pembeda antara iya na iko. Dari kumelodo mokku ko iya berarti upakas alemu atako iya uang. Sekira itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wassalam. Allahumma fi ila qaumi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.